Halo semuanya, perkenalkan nama saya Charles Fasangga. Saya dari Prodi Kewirausahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari fungsi paragraf. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu paragraf. Nah, teman-teman, paragraf adalah sekumpulan kalimat yang berkaitan dengan menyampaikan satu ide atau ide utama. Nah, dalam teks, paragraf berfungsi untuk mengorganisasikan informasi dan memudahkan pembaca dalam memahami tulisan. Paragraf biasanya dimulai dengan kalimat induk yang diikuti oleh kalimat penjelas yang memperinci atau mendukung ide-ide kalimat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi paragraf. Nah, fungsi paragraf di sini ada beberapa fungsi yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu fungsi mengorganisasikan ide. Nah, apa itu mengorganisasikan ide? Nah, paragraf membantu mengatur dan menyusun ide-ide dalam suatu tulisan sehingga lebih mudah dipahami. Nah, itulah fungsi dari paragraf tadi. Nah, yang kedua, menyampaikan informasi. Paragraf digunakan untuk menyampaikan informasi, argumen, atau menjelaskan kepada pembaca agar paragraf yang kita buat tadi itu bisa dipahami oleh pembaca. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, membentuk kesatuan. Nah, paragraf menjaga kesatuan tema atau ide sehingga pembaca tidak bingung saat membaca teks yang kita buat tadi itu. Yang keempat, menambahkan emosi. Nah, paragraf juga dapat digunakan untuk menyampaikan perasaan atau suasana tertentu seperti dalam tulisan sastra, makalah, novel, seperti itu. Selanjutnya ke tanda paragraf. Nah, paragraf mempunyai beberapa tanda seperti titik dan tanda titik dua, tanda seru. Nah, fungsi dari tanda-tanda itu tadi apa teman-teman? Nah, tanda untuk memulai paragraf biasanya adalah identitas atau menambahkan spasi di depan kalimat pertama. Tanda baca seperti titik digunakan untuk mengakhiri kalimat atau paragraf. Dalam beberapa kasus, paragraf baru bisa dimulai dengan tanda titik dua atau tanda seru ketika mengawali kalimat yang lebih mendalam atau menekankan ide penting. Selanjutnya ke materi selanjutnya, struktur paragraf. Nah, teman-teman, umumnya struktur paragraf terdiri dari 3, yaitu yang pertama induk, kalimat induk atau tema. Nah, tema ada apa itu tema? Tema itu menyampaikan ide utama dari paragraf. Selanjutnya kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu adalah suatu yang menjelaskan atau mendukung kalimat induk dengan detail, contoh atau alasan. Nah, seperti itu kalimat penjelas teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, kalimat penutup. Ini opsional ya teman-teman. Kalimat penutup itu seperti merangkum ide-ide atau menekankan kembali kalimat-kalimat induk tadi. Nah, itu fungsi dari kalimat penutup. Nah, seperti ini contoh, saya akan bacakan contoh struktur paragraf itu seperti ini teman-teman. Yang pertama, kalimat induk. Contohnya ya teman-teman seperti ini. Pelestarian lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, itu contoh dari kalimat induk. Contoh dari kalimat penjelas. Lingkungan yang sehat mendukung kesehatan fisik dan mental seseorang. Nah, kalimat penjelas ini menjelaskan dari lingkungan itu tadi, manfaat dari lingkungan itu tadi. Selanjutnya, selain itu, kerusakan lingkungan dapat menyebabkan bencana alam berdampak pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalimat penjelas itu menjelaskan situasi atau dampak dari bencana alam. Itu manfaat itu
contoh dari kalimat penjelas. Selanjutnya ke jenis-jenis paragraf. Nah, teman-teman, ada beberapa jenis paragraf yang akan saya jelaskan. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama, paragraf deskriptif. Nah, paragraf deskriptif menjelaskan atau menggambarkan suatu objek, tempat atau peristiwa secara detail. Contohnya seperti ini, teman-teman. Pantai Kuta di Bali terkenal dengan pasir putihnya yang lembut dan ombaknya yang tenang. Di sepanjang pantai banyak turis yang bersantai di bawah sinar matahari, menikmati keindahan alam. Nah, itu contoh dari paragraf deskriptif yang menjelaskan suatu tempat di Bali itu seperti apa, teman-teman. Selanjutnya, paragraf naratif. Apa itu paragraf naratif? Nah, paragraf naratif yaitu menceritakan suatu cerita atau peristiwa, seringkali dengan urutan waktu. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, pada suatu pagi, Rina pergi ke pasar untuk membeli sayur. Ia berjalan kaki sambil menikmati udara segar sebelum akhirnya tiba di pasar yang ramai. Itu contoh dari paragraf naratif, yaitu menceritakan suatu peristiwa atau cerita ya, teman-teman. Selanjutnya ke paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi menjelaskan suatu informasi atau ide bertujuan untuk memberi penjelasan kepada pembaca. Nah, di sini paragraf eksposisi ini sangat penting dari paragraf, teman-teman. Karena di sini dia akan menjelaskan suatu informasi atau ide yang tentang suatu hal. Contohnya seperti ini, teman-teman. Penggunaan kendaraan umum lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan pribadi karena dapat mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca dan kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, paragraf persuasif. Nah, paragraf persuasif mendorong pembaca untuk melakukan tindakan tertentu. Contohnya seperti ini. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan asrama kita dan tidak membuang sampah sembarangan. Setiap tindakan kecil kita dapat membuat perbedaan besar bagi lingkungan asrama kita. Itu contoh dari paragraf persuasif. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang paragraf. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa berguna bagi teman-teman. Dengan demikian, paragraf merupakan komponen dasar dalam penulisan yang memiliki struktur dan fungsi tertentu, serta seragam jenis yang untuk menyampaikan berbagai jenis informasi dan ide kita tadi itu yang di suatu paragraf. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.